Dan tiba-tiba, ketiga pendaki itu berdiri dengan tubuh terpatah-patah. Dan salah satu dari mereka bilang, "Pada mau kemana? Sini, temani kami. Kami sendirian." Melihat mereka seperti itu, kami pun lari sekencang-kencangnya. Dan tanpa sengaja, kami jatuh tergelinding ke arah sebuah jurang dan pingsan. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah 4 orang pendaki yang mengalami hal sangat mengerikan, di mana dalam pendakian itu, mereka mendaki gunung yang sedang meminta darah atau tumbal, yang ternyata ada kaitannya dengan pendakian mereka, hingga akhirnya malapetaka menimpa salah satu dari mereka. Semua terjadi karena suatu alasan yang disebabkan olehnya. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Perjalanan dimulai ketika saya dan ketiga teman saya yang bernama Rap, Alip, dan Zora sampai di sebuah stasiun pada jam 8 pagi. Karena lapar, kami memutuskan untuk singgah di sebuah warteg di dekat stasiun. Saat kami makan, tiba-tiba kami dihampiri oleh seorang pengemis yang sudah agak tua dan badannya bungkuk. Lalu Alip mengeluarkan uang dan memberikan kepada pengemis itu. Namun pengemis itu tiba-tiba berkata, "Manusia itu harus berani melawan rasa takut untuk mati." Sontak kami merasa sedikit kaget. Tidak sampai di situ, tiba-tiba pengemis itu berkata kembali, "Kalau mau selamat, yang pasrah sama Gusti Pangeran." Kami merasa heran, namun kami tidak berpikir yang aneh-aneh dengan ucapan pengemis itu. Singkat cerita, kami sampai di base camp pendakian pada jam 8 malam. Kami memutuskan untuk menginap di base camp pada malam itu dan memulai pendakian keesokan harinya. Pada pukul 6 pagi, kami bangun dan mulai bersiap-siap. Lalu pendakian baru dimulai setelah pukul jam 8 pagi. Di awal pendakian, semua berjalan biasa saja dan kami masih merasa senang dan semangat. Untuk menghemat waktu, kami memutuskan untuk mulai pendakian, tapi tidak dengan jalan kaki, melainkan menggunakan ojek dengan membayar sekitar 45.000 per orang. Di perjalanan, saya sempat melihat seseorang perempuan dengan menggunakan kebaya di antara pepohonan, dan wanita itu terus menatap ke arah kami. Tapi sampai di situ, saya mengabaikannya, karena mungkin itu adalah warga desa setempat. Beberapa saat kemudian, sampailah kami di atas, di mana ojek tersebut mengantar. Dan disinilah pendakian yang sesungguhnya dimulai. Dari tempat kami diturunkan oleh ojek sampai ke tempat mata air pertama, waktu itu jalannya agak sedikit becek karena habis hujan. Ditambah jalan yang menanjak, otomatis sangat menguras tenaga kami. Belum ada 20 menit berjalan, Alip dan Zora meminta untuk beristirahat. Setelah pos beristirahat, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hingga tak terasa, sudah 5 jam kami berjalan. Dan kami sampai di mata air kedua, kira-kira sekitar jam 1 siang. Dan kami memutuskan untuk ngecamp di sana, karena melihat Alip dan Zora sudah kelelahan. Ditambah langit yang saat itu mulai mendung. Setelah beres mendirikan tenda, kami mulai masak-masak dan membuat kopi sambil bersantai untuk menunggu maghrib. Tidak berapa lama kemudian, waktu maghrib pun tiba, dan kami pun mendirikan sholat. Sehabis itu, makan malam, dan kemudian bersiap-siap untuk tidur.
karena kami berencana melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Pada pukul jam 11 malam, saya terbangun dan mendengar seperti ada rombongan yang berjalan ramai sekali. Namun rombongan itu seperti pawai, bukan rombongan para pendaki. Selain itu, suara langkah kaki mereka seperti menggunakan sendal dan bukan sepatu, serta mereka membawa pencahayaan seperti cempluk. Beberapa saat kemudian, Zora pun ikut terbangun dan bertanya, "Ngapain lu?" Lalu saya menjawab, "Itu Zor, ada rombongan. Sepertinya mau ada acara. Samperin yuk." Lalu kami berdua pun keluar dan menghampiri rombongan tersebut dan mencoba menyapa orang-orang yang ada di situ. Tapi anehnya, rombongan itu terus berjalan, seperti tidak melihat keberadaan kami berdua. Namun ada satu orang perempuan yang tersenyum dan menyapa. "Monggo mas." Saya pun memberanikan diri untuk membalas sapaannya dan bertanya, "Monggo mbak, mbak, ini ada apa ya mbak? Kok rame-rame?" Namun perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dengan mata melotot, seolah-olah berkata, "Jangan ikut campur." Pada akhirnya, rombongan itu terus berjalan sampai tidak terlihat lagi. Saat saya ingin kembali ke tenda, saya kaget bukan main. Karena teman saya, Zora, sudah tidak ada di sebelah saya. Saya pun memanggil-manggil dia. Dan ternyata, ia sudah di dalam tenda. Dan saya pun menegurnya. "Nggak sopan lu, ada orang lewat, main masuk tenda aja." Namun Zora hanya diam dan menyeringai seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak berani. Lalu saya menutup pintu tenda dan kami kembali tidur. Pada jam 4 sebelum subuh, saya kembali terbangun. Di situ saya mendengar ada orang yang lagi mengobrol di dekat tenda. Namun tidak jelas apa yang sedang dibicarakan. Tapi yang jelas ada kata-kata mati, hilang, darah, dan makan. Saya yang merasa itu tidak beres, berusaha untuk balik tidur. Namun tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa. Lalu wanita itu bicara dengan berteriak, Tanah ini butuh getih. Getih itu artinya darah. Saya yang saat itu ketakutan langsung menutup telinga dan menghadap ke arah Alip yang sedang tertidur. Saya juga melihat ke arah Zora yang belum tidur, dan dia sepertinya juga mendengar apa yang saya dengar. Dan Zora seperti memberi kode, seperti bilang, "Udah, biarin aja, gak usah didengerin." Tidak lama kemudian, masuk waktu subuh, dan suara orang yang mengobrol itu sayup-sayup hilang. Dan pada akhirnya, kita berdua bisa tertidur, dan kami kembali terbangun pada pukul jam 7 pagi. Saat itu, saya melihat Trap dan Alip sedang memasak dan asik merokok di luar tenda. Beberapa saat kemudian, Zora juga terbangun. Saya kemudian pergi keluar tenda untuk mengecek jalanan yang saat itu masih becek. Namun, saya kaget ketika melihat jalan yang dilewati rombongan semalam. Ternyata bersih, tidak ada bekas telapak kaki rombongan semalam. Saya dan Zora saling pandang-pandangan dan berusaha untuk mengabaikan hal tersebut. Setelah itu, kami makan dan bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kami melanjutkan perjalanan pada jam 8 lewat. Singkat cerita, kami mulai memasuki kawasan hutan yang lebat dan sedikit berkabut. Baru sekitar 30 menit berjalan, tiba-tiba terdengar seperti ada suara perempuan yang sedang kesakitan. Dan suara itu terdengar sampai 2 kali. Kami semua mendengar suara itu. Namun anehnya, tidak ada orang lain lagi di sana selain kami berempat. Dan kami kesulitan mencari sumber suara itu karena kabut yang tebal. Saya mulai merasa ada yang ganjil di sini. Saya pun memberikan kode kepada teman-teman agar terus berjalan dan tidak memperdulikan hal tersebut. Singkat cerita, setelah 1 jam kami berjalan, kami mulai sampai di daerah yang sedikit terbuka. Dan kabut yang dari tadi menyelimuti sudah mulai menghilang. Kami menyempatkan diri untuk foto-foto di situ karena melihat tempatnya lumayan bagus. Setelah puas berfoto, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa lama berjalan, kami pun sampai di mata air yang ketiga. Di sana, kami mengisi air dan beristirahat sejenak.
lalu melanjutkan perjalanan kembali. Saya merasa aneh di tempat itu, karena di sana tidak ada pendaki lain selain kami berempat. Saya kemudian teringat kalau tidak ada satupun pendaki lain yang kami temui dari mulai mata air yang pertama. Namun saya berusaha berpikir positif. Mungkin saat itu yang mendaki hanya sedikit. Pada akhirnya, kami sampai di sabana kecil. Di sana kami bertemu dengan 7 orang pendaki yang sedang merokok dan ngopi. Tapi anehnya, mereka menatap dengan tatapan kosong sambil tersenyum. Rap yang melihat pendaki tersebut langsung menyapa. "Mari bang, rombongan dari mana?" Namun pendaki-pendaki itu tidak ada yang menjawab dan hanya melihat ke arah kami berempat sambil mengangguk. Setelah itu mereka melanjutkan minum dan merokok. Alip pun penasaran dan ikut bertanya, "Bang, ada pendaki lain gak selain kita?" Namun lagi-lagi mereka hanya mengangguk sambil tersenyum. Karena merasa aneh, kami pun memutuskan kembali melanjutkan perjalanan sambil sedikit berlari. Saat berlari, kami mendengar suara tertawa dari pendaki-pendaki tadi, seolah-olah menertawakan kami berempat. Semakin kami berlari, suara tawa itu semakin menjadi-jadi. Pada saat itu, kami melanjutkan perjalanan dengan keadaan tertekan dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Singkat cerita, setelah beberapa saat kami berjalan, tibalah kami di sabana besar sekitar jam 1 siang. Di sana kabut tebal mulai turun lagi. Karena takut tersesat, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan setelah kabut tebal itu hilang. Setelah sekitar 10 menit, kami menunggu. Akhirnya kabut itu pun mulai memudar dan kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat kemudian, sampailah kami di tempat pemberhentian selanjutnya pada jam 2:30 sore. Lagi-lagi, kabut pun turun dan langit mulai mendung. Kami pun mulai mendirikan tenda dan bersiap-siap untuk beristirahat. Saat menjelang maghrib pun, kami pun bersiap-siap untuk sholat sambil mencoba untuk sholawatan. Singkat cerita, tidak terjadi apapun sampai Isya. Sekitar jam 8 malam, kami semua mengantuk dan tidur. Selang beberapa jam kemudian, kami semua terbangun. Kami terbangun karena mendengar suara minta tolong. Bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Seperti meraung-raung minta tolong pada kami. Alhasil, kami semua ketakutan dan tidak berani keluar. Lalu, kami pun mematikan lampu di tenda kami. Karena kami berpikir kalau makhluk-makhluk itu terganggu karena lampu tenda. Namun dugaan kami ternyata salah besar. Justru gangguannya semakin menjadi-jadi setelah kami mematikan lampu. Rap merasa seperti ditiup telinganya dan seperti ada yang memukul ke arah punggungnya. Sedangkan Alip seperti ada yang memegangi kepalanya. Dan yang lebih gilanya lagi, dia seperti memegang sesuatu yang basah, lengket, dan bau amis. Kami pun mulai kembali bersolawat dan beristighfar. Hingga perlahan-lahan, akhirnya suara itu hilang. Dan kami pun memberanikan diri untuk kembali menyalakan lampu tenda. Di situ, saya melihat Alip menangis dan dia berteriak, "Kita kenapa sih? Kenapa jadi gini? Gua capek. Udah, kalau mau matiin gue sekarang." Mendengar teriakan Alip seperti itu, sontak kerap menampar Alip dan berteriak, "Lip, lu kenapa? Sadar woi, kita di sini semua capek. Istighfar dan jangan ngomong yang aneh-aneh. Lu mau selamat nggak?" Setelah itu, tenda kami tiba-tiba seperti ada yang menyeret. Dan kami pun sontak berteriak dan meminta ampun. Saya pun berkata, "Bah, ngapunten, kita besok turun. Jadi jangan ganggu. Biarin kita tidur semalam lagi di sini." Setelah ucapan itu, suasana kembali mendadak jadi tenang. Tapi kami berempat menangis jadi-jadinya karena ketakutan. Dan pada malam itu, kami tidak bisa tidur dan hanya berdiam sambil sekali menangis. Sampai sekitar jam 2 malam, kami semua ketiduran. Beberapa saat kemudian, saya kembali terbangun. Dan saya kaget bukan main. Karena ketika saya membuka mata, ternyata saya berada di luar tenda.
di dekat pohon pinus. Dan ketiga teman saya pun juga berada di luar tenda, terpencar-pencar di sekitar lokasi itu. Ali pun bilang lagi, "Astagfirullah, kita salah apa sih? Sampai jadi seperti ini. Ya Allah, lindungilah kami semua." Setelah itu, kami pun berkumpul kembali dan mulai membereskan barang-barang dan bersiap untuk turun. Dan disinilah semuanya semakin mencekam. Saat kami mulai berjalan dari tempat itu, kami semua melihat dari kejauhan ada banyak sekali orang lusuh di sekitar pepohonan, seolah-olah seperti mengantar kami pergi. Kami pun terus berjalan, tapi ada keanehan lagi. Setelah sekian lama berjalan, ternyata kami hanya berputar-putar di tempat itu. Kami mulai sadar ketika kami melihat penanda jalan berupa kain berwarna kuning di sebuah dahan pohon yang sama sebanyak 8 kali. Di sana Alip kembali menangis dan frustasi. Kami pun merasa bingung, kenapa kami seperti tidak diizinkan untuk turun. Dan yang membuat lebih aneh lagi, di saat yang lain takut dan panik, teman kami Zora hanya terdiam dan diam saja. Saya pun bertanya ke Zora, "Zor, lu kenapa? Lu gak aneh-aneh kan? Bukan lu kan penyebabnya?" Namun di situ, Zora tetap diam dan menggelengkan kepala. Lalu kami pun berdoa bersama, dan alhamdulillah kami merasa sedikit tenang, dan kami pun lanjut kembali turun. Saat itu, saya sempat melihat jam di tangan saya, dan waktu itu menunjukkan pukul 2 siang. Pada akhirnya, sampailah kami di mata air kedua. Di sana kami memutuskan untuk beristirahat dan memakan roti. Tapi di situ, Zora masih diam saja, dan saya mulai merasa curiga dan kembali bertanya pada Zora, "Zor, lu kenapa?" Namun lagi-lagi, dia hanya menggelengkan kepala, tanpa keluar sepatah kata pun. Setelah cukup beristirahat, kami pun lanjut berjalan. Di tengah perjalanan, kami tersadar kalau kami ternyata sudah keluar dari jalur yang seharusnya, dan kami tiba di sebuah tempat yang asing. Rap bilang, "Bro, kita jalan kemana nih? Kok jalannya aneh gini?" Dan Alip juga berkata, "Iya nih, yang mana sih jalannya? Kok aneh gini? Aduh, kapan kita sampai di bawah? Gue udah gak tahan." Saya pun menjawab, "Udah, jalan aja terus. Kali aja nemu jalan turun." Dan kami pun terus berjalan, hingga akhirnya terlihat secara samar-samar. Di depan kami ada sebuah tenda dan ada sebuah kompor yang sedang memasak air. Tapi tidak ada orang di tenda itu. Lalu tiba-tiba ada orang yang bertanya dari belakang kami, "Mas, cari siapa?" Ketika kami menoleh, ternyata ada 3 pendaki. Sontak saya pun bertanya, "Mas, gini mas, kita tersesat, mau turun ke base camp." Salah satu pendaki itu menjawab, "Oh, istirahat aja dulu, makan. Kami lagi santai kok." Dan kami pun mengiyakan ajakannya. Dengan harapan mereka akan menunjukkan jalan. Dan kami pun berjalan ke arah tenda itu. Dan ketiga pendaki itu mengenalkan diri dengan nama Dani, Rizal, dan Faizal. Dan mereka bilang kalau mereka itu dari Sidoarjo dan sedang mendaki untuk menghilangkan rasa penat. Di sana kami pun mengobrol. Dan tanpa disadari, ternyata waktu sudah mulai memasuki waktu maghrib. Di sini, mulai lagi kembali terjadi keanehan. Kami merasa aneh, karena hari sudah mulai gelap. Namun ketiga pendaki ini, tidak ada satupun yang mempunyai niatan untuk menyalakan pencahayaan. Lalu muka ketiga pendaki itu berubah menjadi pucat. Dan mereka mendadak diam dan menjadi kaku. Di sana Rap bilang, "Mas, halo mas." Disusul Alip yang berkata, "Anjir, ada apa lagi nih? Guys, ayo turun. Ini udah gak beres." Dan kami pun lari dari tempat itu. Sampai setelah agak jauh, kami sempat menoleh lagi ke arah 3 pendaki itu. Dan tiba-tiba, ketiga pendaki itu berdiri dengan tubuh terpatah-patah. Dan salah satu dari mereka bilang, "Pada mau kemana? Sini, temani kami."
kami sendirian. Melihat mereka seperti itu, kami pun lari sekencang-kencangnya. Dan tanpa sengaja, kami jatuh tergelinding ke arah sebuah jurang dan pingsan. Keesokan paginya, kami terbangun dan saya memegangi kepala saya yang sakit dan memar. Kemudian saya pun berteriak memanggil ketiga teman saya dan mereka menyahut dan kami kembali berkumpul. Di sana, Alif bilang, "Ini gimana? Kita tersesat. Kita harus apa sekarang?" Lalu, saya pun menjawab, "Udah, kita terusin turun aja. Siapa tahu kita sampai di base camp." Singkat cerita, kami pun terus turun, sampai akhirnya kita menjumpai sebuah sungai yang alirannya kecil. Kami pun mengisi botol air minum, dan sambil istirahat. Setelah beristirahat, kami pun mulai kembali berjalan, sambil mengikuti aliran sungai tersebut. Sampai akhirnya, kami tiba di sebuah tempat yang tertutupi oleh ilalang tinggi. Dan kami pun memberanikan diri untuk menerobos ilalang tersebut. Yang saya takutkan bukannya hantu, melainkan binatang buas, karena ilalang tersebut sangat tinggi. Setelah beberapa lama menerobos ilalang tersebut, kami sampai di sebuah sabana, dan kami memutuskan untuk ngecamp di situ, karena hari sudah mulai gelap. Pada saat itu, persediaan makanan kami sudah sangat menipis, dan mau tidak mau, kita harus menghemat. Tak lama kemudian, malam pun datang, dan kami pun istirahat. Saat tidur, kami tidak mengalami hal apapun, kecuali Zora. Setelah beberapa jam kita tidur, tiba-tiba Zora berteriak kesakitan dan minta-minta ampun. Sontak kami pun bangun dan langsung berusaha menenangkan Zora. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, dia pun sadar dan diberikan air minum. Saya pun bertanya pada Zora, "Lu gak apa-apa, Zor?" Lalu ia menjawab, "Gua gak apa-apa kok. Tenang aja, kalian pasti pulang." Lalu saya kembali menjawab, "Iya, kita semua pasti pulang. Ayo tidur lagi, besok kita lanjut." Pagi pun tiba, dan kami berkemas-kemas, lalu bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Kami terus berjalan turun, sampai akhirnya kami bertemu dengan sebuah jalan kecil di antara rimbunan pepohonan. Di sana kami yakin kalau jalan itu buatan manusia, dan kami pun memutuskan untuk mengikuti jalan kecil itu. Dan akhirnya, kami menemukan jalan yang menuju ke perkebunan kopi, yang dimana lokasi tersebut sudah dekat dengan jalan batas naik ojek. Singkat cerita, pada akhirnya kami sampai di base camp pada jam 6 sore. Di sana, ternyata sudah ramai, dan ada beberapa tim SAR. Beberapa dari tim SAR kemudian menghampiri kami dan bertanya dengan kalimat yang aneh, "Kalian bertiga gak kenapa-napa kan?" Lalu saya menjawab, "Kami berempat sehat kok, Pak. Alhamdulillah aman." Sontak semua orang yang berada di situ terdiam, dan tiba-tiba ada seorang anggota tim SAR yang badannya agak pendek berkata, "Kalian yang selamat hanya bertiga. Teman kamu yang satu lagi sudah meninggal karena hipotermia di sabana besar. Kami menemukannya 3 hari yang lalu." Mendengar perkataan tim SAR yang seperti itu, kami langsung terkejut. Lalu saya bilang, "Pak, ini kami lengkap." Kemudian saya dan teman saya menoleh satu sama lain. Dan ternyata benar saja, kami hanya tinggal bertiga. Saya, Rap, dan Alif. Lalu saya kembali berkata, "Kami survive bareng kok, Pak. Gak mungkin Zora gak ada." Lalu anggota tim SAR itu menjawab, "Faktanya seperti itu. Sekarang, ikut kami ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan." Dan kami pun ikut ke rumah sakit, dan kami dirawat di sana. Namun setelah pulang dari rumah sakit, kami masih belum percaya kalau Zora sudah meninggal. Karena dari mulai naik gunung sampai turun, kami selalu bersama-sama. Dan ternyata diketahui kalau saat itu, ternyata Zora membawa sebuah jimat yang seharusnya tidak boleh dibawa ke gunung itu. Dan hal aneh yang lainnya adalah foto-foto yang kami ambil selama pendakian. Tiba-tiba, filenya menjadi korup dan tidak ada yang bisa dibuka satupun. Setelah kejadian itu, Alif dan Rap
menjadi trauma akan gunung dan hutan. Dan hanya saya yang masih suka naik gunung sampai sekarang. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis yang ingin kalian bagi atau ingin menjadi narasumber langsung, kalian bisa menghubungi kami melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel lain kami, Siluman Story dan Warta Siluman. Linknya ada di bawah. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, masih